Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina asma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Koordinator MGMP Matematika SMP Kabupaten Jepara. Yang saya hormati pengurus MGMP Matematika SMP Kabupaten Jepara dan semua guru matematika SMP Kabupaten Jepara sekaligus peserta webinar 3 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehat walafiat sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita di bulan Ramadan dan sekaligus mengikuti webinar ini, sebutkan kualitas dan mengembangkan keprofesionalan kita sebagai guru. Semoga kegiatan ini memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pendidikan Kabupaten Jepara. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat melaksanakan sunnahnya dan memperoleh syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, izinkan saya Agus Prianto untuk selaku moderator akan memandu kegiatan ini, yaitu kegiatan webinar Simetri 3 dengan tema pemanfaatan akun pembelajaran dan rumah belajar untuk pembelajaran matematika, Rabu 5 Mei 2021. Adapun susunan acara webinar 3 pada hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara, yang ketiga sambutan Ketua MGMP Matematika, acara yang keempat sambutan Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Jepara, yang kelima yaitu materi inti, yang keenam diskusi dan tanya jawab, yang ketujuh informasi dan pembagian door prize, dan yang terakhir penutup. Marilah kita semuanya berdoa untuk acara pada pagi hari ini. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari saya hantarkan berdoa. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Jepara. Dirin dan semua peserta dimohon berdiri.
Jepara terus maju, wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Oke, hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ke acara kedua dan seterusnya, kita akan mengikuti sesi foto, ya, foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu untuk mengaktifkan atau meng-on-kan videonya untuk foto bersama terlebih dahulu. Ditunggu yang belum menyalakan video. Bu Eni belum menyalakan videonya, ya. Putri Puji, Pak Solkan. Pak Sofan sudah, Pak. Sampun. Bu Arifah. Bu Arifah, Pak Ahmad Fahrudin. Belum. Ayo. Yang belum, monggo, masih ditunggu. Oke, sesi foto bersama kita cukupkan. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk acara yang ketiga, kita akan sambutan dari Ketua MGMP kepada Bapak Sinan Musfiki MPD, selaku Ketua MGMP, kami persilakan untuk sambutan yang pertama. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Koordinator MGMP Matematika, Bapak Eko Mursulistiono MPD, yang baru saja dilantik kemarin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri maupun swasta se-Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan di tengah bulan puasa ini masih semangat ya Bapak Ibu. Sudah ada 72 orang yang datang, alhamdulillah, masih menunggu sekitar hampir 100 orang mungkin ya, karena total gurunya itu 170 kira-kira. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya sambutan itu bagian yang Bapak Ibu pengen segera selesai Bapak Ibu ya, jadi saya tidak berpanjang-panjang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di tengah kesibukan di sekolah masing-masing, terutama saat ini lagi musim ini ya, mengolah nilai ujian sekolah mungkin ya. Lagi sibuk-sibuknya ngaji di sekolah dan masih menyempatkan untuk ikut simetri ini, alhamdulillah bisa datang. Karena simetri ini menjadi salah satu kegiatan yang kita usahakan untuk diikuti sebagai kewajiban kita sebagai guru. Yang kedua Bapak Ibu, kami
pada simetri kali ini mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu tentang akun pembelajaran. Yang paling utama mendorong kami untuk mengangkat ini adalah karena di Jepara memiliki satu orang yang memiliki sertifikat Google Master Trainer, Bapak Ibu. Dan itu tidak semua kabupaten punya. Dan di Jepara kita punya guru matematika, teman kita sendiri, sehingga kalau tidak kita minta bantuan beliau untuk berbagi dengan kita, eman-eman sekali. Apalagi mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengaktifkan akun pembelajarannya, maka sekarang saat yang tepat untuk minta bantuan beliau atau pendampingan beliau agar kita bisa lebih memaksimalkan akun yang sudah diberikan oleh kementerian itu secara gratis. Fiturnya banyak, nanti akan disampaikan langsung oleh pembicara, yaitu Pak Zainal Arif. Dan untuk yang berikutnya kami menunggu Bapak Ibu, tidak hanya Pak Zainal, tapi guru-guru yang lain bisa berbagi juga di ajang simetri ini. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mengusulkan Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa mengusulkan temannya satu sekolah atau di sekolah yang lain yang kira-kira bisa untuk kita undang di acara ini, sehingga bisa lebih bermanfaat. Yang terakhir Bapak Ibu, ini tidak panjang Bapak Ibu, menegaskan kembali yang kami sampaikan di grup WA kemarin, bahwa tahun 2021 ini MGMP ingin menghidupkan kembali forum-forum pertemuan guru melalui pertemuan rutin di tingkat Pokja maupun kabupaten. Targetnya adalah 4 paket kegiatan, yang 1 paket dilaksanakan di tingkat kabupaten melalui simetri ini, sedangkan yang 3 paket dilaksanakan di masing-masing Pokja, di mana kami harapkan masing-masing paket itu minimal 1 kali pertemuan tatap muka. Oleh karena itu saya dan teman-teman semuanya mendorong Bapak Ibu untuk kembali mengaktifkan itu Bapak Ibu. Saya mohon sekali partisipasi aktifnya, karena tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu bahwa ketika kita bersama-sama itu ternyata bisa melahirkan semangat baru Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang di posisi yang jenuh di sekolah. Di sekolah ngajar nggak ada muridnya, kemudian itu saja, mungkin modelnya hanya itu saja, dan juga banyak kejenuhan yang lain yang mengakibatkan kita mungkin semangatnya berkurang. Biasanya kalau kita kumpul bareng teman-teman itu seperti saat ini, itu minimal kita bisa tumbuh semangat baru, semangat kolektif bersama-sama, agar kita lebih memperbarui lagi semangat kita untuk berbagi dan juga belajar. Jadi mulai tahun ini mudah-mudahan ketika nanti ada undangan dari MGMP Pokja untuk mengadakan pertemuan, Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya untuk hadir, ya, tidak hanya untuk titip tanda tangan saja, tapi memang hadir dengan sepenuh jiwa dan raga untuk berbagi dan juga belajar bersama-sama di tingkat MGMP. Mudah-mudahan dengan itu semua nanti semangat kita terjaga, siswa-siswi kita juga merasakan dampaknya, kita lebih semangat, lebih bagus mengajarnya, sehingga kita harapkan pendidikan di Jepara khususnya bisa lebih baik lagi. Begitu Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan, tegaskan, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam kegiatan ini dan juga kegiatan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Bapak Sinan Musfiki yang memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Koordinator MGMP Matematika SMP Kabupaten Jepara, kepada yang saya hormati Bapak Eko Mursulistiano, MPD, kami persilahkan. Baik. Monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Ketua MGMP Matematika dan segenap pengurusnya. Yang kami hormati pula segenap atau semua anggota guru matematika Kabupaten Jepara ya, yang bisa hadir pada pertemuan kali ini, terutama juga guru-guru senior matematika ya, seangkatan saya atau di atas saya ya, yang mungkin masih di sini mengikuti forum ini. Ya. Pertama sekali, karena kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri forum MGMP Simetri, singkatan Sharing Interaktif MGMP Matematika Terkini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf, izinkan para senior guru matematika untuk bisa memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Simetri 3 pada hari ini. Tentunya ini adalah pertama kali saya berjumpa dalam forum ini ya, karena tugas saya sebagai koordinator MGMP Matematika. Jadi yang sebelumnya adalah Pak Joko, tapi sampai sekarang belum serah terima. Saya dipasrahi oleh Ketua MGMP untuk memberikan dua patah kata terkait dengan pembukaan kegiatan simetri ini. Jadi mohon maaf dan mohon izin Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam forum ini. Alhamdulillah MGMP Matematika selalu mengupdate teknologi dan informasi terbaru ya, dengan munculnya kegiatan simetri seri ketiga ini. Yang jelas bahwa kegiatan ini insya Allah akan sangat berguna bagi Bapak Ibu, terutama dalam mendukung nanti kualitas pembelajaran, lebih-lebih pembelajaran di era pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi kami mengharapkan juga bahwa akan muncul nanti kegiatan simetri seri-seri berikutnya. Ya. Saya juga sangat mendukung kegiatan semacam ini ya. Lebih banyak tadi dikatakan oleh Ketua MGMP membuat kegiatan pertemuan guru-guru ya, pertemuan guru-guru meningkatkan ya, meningkatkan. Sebagai koordinator saya sangat mengapresiasi ya dengan kegiatan ini dan berharap ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung kegiatan pengembangan diri para guru sehingga juga dapat menambah pundi-pundi angka kredit ya. Nah, itu. Harapan kami ya, guru matematika di Jepara dapat mengikuti selain kegiatan semacam ini, mungkin di tingkat yang lebih tinggi ya, tingkat lebih tinggi. Event-event yang kegiatan yang lebih tinggi, seperti ada lomba inovasi pembelajaran, kemudian ada OGN ya, dan mungkin banyak lagi kegiatan di tingkat-tingkat yang lebih tinggi ya. Juga harapan kami juga ya, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini ya, kegiatan ini sampai selesai ya. Jadi nanti substansi dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik ya. Nah, ini. Tidak etis kalau saya berbicara panjang lebar. Tapi kalau bicara panjang-panjang itu ya juga tidak bisa ya. Guru matematika itu ya maunya singkat-singkat ya. Jadi saya akhiri sambutan saya. Sebelum saya akhiri,
dengan ucapan bismillah, bahwa kegiatan ini, kegiatan Simatri 3 resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Mursulistiono atas sambutannya, pengarahan sekaligus motivasi untuk kita semua sebagai guru matematika untuk senantiasa melakukan atau melaksanakan hal-hal yang positif, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, dan juga dapat mengikuti berbagai lomba yang lebih tinggi lagi. Semoga ini memberi semangat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang kelima, materi utama terkait dengan tema kita pada hari ini, pemanfaatan akun pembelajaran dan rumah belajar untuk pembelajaran matematika. Namun sebelumnya perlu saya perkenalkan sebagai narasumber pada Simatri 3 ini, yaitu Bapak Zainal Arif, SPD GR. Instansinya ini ada dua. Yang pertama, beliau mengajar di SMP Negeri 2 Kalinyamatan. Yang kedua di SMP Al-Azhar Kedung. Alamat Pak Zainal Arif di Batu Kali, RT 1 RW 3 Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Pak Zainal ini lulusan dari Universitas Negeri Semarang dan telah menyelesaikan pendidikan profesi guru di Universitas PGRI Semarang. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua MGMP, Bapak Zainal Arif ini merupakan salah satu master, Google Master Trainer, atau mungkin satu-satunya yang di Jepara dari matematika. Jadi kita berbangga karena ada dari matematika sebagai Google Master Trainer. Itu sekilas tentang Bapak Zainal Arif. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya sudah mengaktifkan atau meminta akun dari operator Jadi tadi sudah disinggung bahwa banyak sekali keuntungan dari pemanfaatan akun belajar ini. Di akun belajar ini resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pada hari ini akan kita kupas tuntas dengan Master Google Trainer dari Bapak Zainal Arif. Jadi, kita tidak akan lama-lama. Kepada Bapak Zainal Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Terima kasih kepada koordinator komunitas MGMP Kabupaten Jepara, SMP, yaitu Bapak Eko Mursulistiono, MPD. Terima kasih juga kepada Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Jepara, Bapak Sinan Muswiki MPD beserta anggotanya. Dan terima kasih juga kepada Ketua Pokja saya, yaitu Pokja 3 Wilayah Kedung, Kejangaan dan Kalinyamatan, Bapak Widodo MPD yang selalu membimbing dan mensupport saya. Dan juga terima kasih pada pihak sekolah yang telah mendukungnya. Oke, di sini saya bukan bermaksud untuk mempergurui, karena hanya share apa yang sudah disampaikan oleh Master Trainer dari Revo. Dan saya meluluskan kembali tadi, untuk wilayah Jepara, Master Trainernya ini ada 3. Yang pertama batch pertama, yaitu dari kelompok bantuan
bantuan laptop berupa Chromebook, Bapak. Yang kedua yaitu Pak Upi, beliau dari Mapel IPS. Dan ketiga yaitu Bu Rosidah, dulunya mengajar di matematika, sekarang pindah di SD. Beliau adalah sahabat rumah belajar. Sedangkan Pak Upi tadi duta rumah belajar yang tahun 2020. Itu untuk wilayah Jepara. Kalau saya itu hanya sebagai penerima Chromebook, jadi ya sebatas kesempatan saja. Oke, langsung Bapak Ibu ya. Untuk screenshot saya ini, screen saya ini sudah sampai, saya kelihatan atau belum ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah, Pak. Belum Sudah slideshow. sangat jelas, Pak. Belum slideshow, Pak. Iya. Ini sekitar saja karena puasa dan materinya juga sudah banyak yang paham. Karena ini sama persis dengan Google Suite yang Bapak Ibu punya di sekolah. Ini sama persis. Hanya saja di sini kelebihannya ada banyak pembelajaran yang difasilitasi oleh Kemdikbud. Tidak perlu login lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Oke ya, selamat Hari Pendidikan yang kemarin, baru saja kemarin. Pak Menteri mewujudkan, punya rancangan itu serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Dan ini sedang digalakkan untuk mewujudkan Merdeka Belajar tersebut. Tadi biodata saya sudah disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Sinan. Ini. Oke, langsung pengenalan akun pembelajaran. Ini berupa video, kemarin sudah di-share Pak Sinan, kelihatannya di grup. Itu cara pengaktifan akun pembelajaran. Ya, ini saya singkat aja ya, kemarin sudah di-share oleh Pak Sinan, jadi saya lompati. Mengapa memakai akun pembelajaran? Ini disampaikan oleh Kemdikbud. Materi dan informasi dari Kemdikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran Bapak Ibu. Dan yang kedua, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi Kemdikbud seperti rumah belajar dan sebagainya. Yang ketiga, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi antara Kemdikbud dengan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Keempat, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Ini untuk guru dan siswa ini mudah digunakan karena terintegrasi dengan perangkat, bisa menggunakan laptop maupun dengan gadget atau HP Bapak Ibu. Dan siswa juga bisa. Untuk penyimpanannya aman dan fitur kolaboratifnya penyimpanan tanpa batas. Jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Di sini karena yang membuat adalah Kemdikbud. Jadi sudah dipastikan ini jangkanya jangka panjang. Tata cara mendapatkan akun belajar.id di dalam video yang di-share Pak Sinan kemarin, yaitu yang pertama, ini bagi yang belum, yaitu operator satuan pendidikan mengakses pd.data.kemdikbud.go.id dan login menggunakan SDM, akun SDM. Gitu ya. Yang punya akun SDM adalah operator, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengundi. Yang kedua, setelah login, ada pilihan, yaitu untuk mengunduh akun. Di situ ada 3. Yang pertama untuk peserta didik, yang kedua BTK, yang ketiga adalah admin. Setelah diunduh, nanti bentuknya file CSV. Kemudian operator sekolah menyampaikan kepada yang berhak
menerima. Kalau untuk siswa diserang ke siswa, kalau untuk tenaga pendidik diserang kepada pendidik atau yang pendidik. Nah, setelah menerima akun, cara mengaktifkannya, yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka gmail.com. Boleh mail.google.com boleh. Setelah itu masukkan akun yang diberikan oleh operator beserta passwordnya. Nah, kedua, klik pada accept atau terima. Yang ketiga, silakan diganti dengan password baru yang mudah diingat. Seandainya ada yang lupa password, jangan khawatir, di sini ada operator bisa mereset akun Bapak Ibu. Nah, dan siswa mungkin ada yang lupa, itulah kemarin passwordnya apa ya? Nah, di sini untuk pihak admin bisa mereset passwordnya. Nah, untuk penggunaan akun pembelajaran ini bersifat opsional, Bapak Ibu. Opsional artinya ini pilihan, boleh diaktifkan maupun tidak. Tapi eman-eman. Kenapa? Karena di sini sudah banyak manfaatnya. Dalam akun pembelajaran tidak diaktifkan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sama sekali sampai 30 Juni 2021. Juni ya, sekarang Mei, dan besok Juni, itu kalau tidak diaktifkan, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Jadi eman-eman. Kalau sebisa mungkin dimanfaatkan untuk peserta didik, pendidik, agar diaktifkan. Jangan sampai 30 Juni masih belum diaktifkan. Ini sifatnya opsional, jadi boleh diaktifkan, boleh tidak. Tapi saran dari Kemdikbud supaya diaktifkan. Yang keterangan ini seperti ini. Nah, untuk akun tersebut, akun pembelajaran, bisa diakses melalui laptop, HP, maupun Android dan lain. Kemudian datanya ini relatif aman. Simpanannya dalam drive aman. Dan tidak rusak, tidak mudah kena virus. Yang ketiga, memori Bapak Ibu. Memori dalam drive ini unlimited. Beda dengan Gmail. Kalau Gmail biasa, itu hanya 15 GB. Sedangkan akun belajar.id ini diberikan unlimited space. Ya, ini tadi sudah penyimpanan bebas virus dan berlapis keamanannya. Untuk produknya, yaitu bisa berupa classroom, mail, draft, kalender, chat, Google Dokumen, Google Slide, dan Google Sheet. Ya. Ini tadi sudah penyimpanan tanpa batas. Fitur-fiturnya juga canggih, ada Google Chat dan lain sebagainya. Aman dan terintegrasi. Ini tadi 15 GB dan tanpa batas. Kalau pribadi 15 GB, akun Grab ini tanpa batas. Bagaimana cara memindahkan data yang akun pribadi ke Belajar.id? Yaitu silakan Bapak Ibu login di email atau drive yang Gmail biasa, kemudian di-download, baru dipindahkan ke akun G Suite-nya atau Workspace. Kalau dulu namanya G Suite, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Google Workspace. Setelah di-download, baru di-upload ke drive kita yang baru, yaitu di @belajar.id. Next. Fitur selanjutnya itu Google Meet. Google Meet video call yang aman dan mudah. Pesertanya bisa 100. Hanya pembuat Meet itu bisa mengeluarkan peserta maupun menerima peserta.
Itu fitur dari belajar.id. Kalau akun pribadi di Google Meet itu kita tidak bisa mengangkat tangan maupun merekam rapat. Jadi hanya bisa menggunakan saja. Sedangkan pada akun Google Workspace itu kita bisa mengangkat tangan jika mau ditanyakan dan bisa juga merekam rapat dalam Google Drive. Nanti akan disimpan otomatis di dalam drive kita yang membuka tadi, yang membuat akun. Oke, selanjutnya Classroom. Ini perangkat G Suite for Education yang memudahkan untuk membuat, menilai, dan membuat tugas, memberi umpan balik, dan fitur penilaian yang terintegrasi. Pada Belajar.id ini ada beberapa kelebihan, yaitu fitur penilaian ada. Sedangkan pada Gmail biasa, ini kita tidak tahu skor penilaiannya yang terakhir. Halaman per kelas, bank komentar juga ada, cek keaslian tugas juga ada. Untuk video call di Google Classroom, ini terintegrasi dengan Meet, Bapak Ibu. Kalau akan pribadi, kita tidak ada fitur link Google Meet dalam Classroom. Sedangkan pada akun G Suite atau Google Workspace tadi, itu disediakan link Google Meet dalam Classroom-nya. Ini hanya pengenalan sedikit. Sedangkan kapasitas Google Classroom. Kalau akun pribadi, ini kita maksimal hanya 20 guru dan 250 siswa. Tidak ada fitur untuk mengundang wali. Sedangkan pada akun G Suite, ini maksimal 20 guru dan 1000 siswa. Kita bisa mencapai 1000 siswa. Kalau pribadi hanya 250, sedangkan pada akun G Suite bisa 1000 siswa. Dan perbedaan yang lain, kalau pribadi tidak bisa mengundang wali murid, sedangkan akun G Suite kita bisa mengundang wali. Sebagai sampelnya di sini. Untuk penugasan di Classroom, kita pada akun pribadi tidak ada import nilai dalam Google Form. Artinya untuk ngecek harus buka Google Form-nya dulu. Dan tidak dapat mengunci atau tidak ada mode terkunci pada Chromebook. Nah, yang ketiga, tidak ada fasilitas untuk cek originalitas. Sedangkan pada akun G Suite, ini ada fitur untuk import nilai dari Google Form ke Classroom. Yang kedua, mode terkunci Chromebook juga ada. Artinya, kita tidak bisa membuka dengan akun biasa. Hanya yang menggunakan akun G Suite di Chromebook yang bisa membukanya. Yang ketiga yaitu cek originalitasnya juga ada. Oke, next. Nah, ini Google Workspace for Education dan Chromebook. Kemarin saya diundang itu karena sekolah di Al-Azhar mendapat bantuan Chromebook. Nah, ini istimewanya. Kalau yang lain dari Duta Rumah Belajar, kalau dari saya sendiri dari penerima Chromebook. Chromebook ini laptop ringan, awal didesain untuk siswa. Baterainya juga tahan lama. Bisa seharian, cuman saya coba bisa seharian. Nah, untuk Chromebook, ini aplikasinya ada seperti ini, mengatur aplikasi, mengunci Chromebook, mengunci sign-in, artinya hanya orang tertentu saja, mengelola perangkat, seperti HP. Nah, ujian mode terkunci juga bisa. Jadi hanya pengguna Chromebook yang bisa melakukan ujian. Dan yang lain buka di HP nggak bisa.
mengganti background juga bisa pada classroom, mengatur waktu perangkat, dan browsingnya aman. Oke, teknologi memang tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasi nasional. Ini dari George Soros. Ini kemarin yang hasil pelatihan saya, sedikit sampaikan, belajar seri, gimana aja. Ini saya kolaborasi dengan Duta Rumah Belajar di Kalimantan Selatan, yaitu Pak Yahya, dan Bu Kamila Harahap, ini dari SMP Negeri 3 Pantai Labu, saya sendiri, ini dan dua orang ini dari Bandung, Bu Nursida dan Pak Dedi. Dari kelima ini, semuanya adalah Duta Rumah Belajar. Jadi hanya saya saja yang pengguna Chromebook. Untuk pelatihan Google Master Trainer, tahap pertama kemarin itu diprioritaskan untuk dari pemerintahan langsung. Jadi tidak mengundang guru. Karena ada acara, maka kuotanya diberikan kepada guru-guru penerima Chromebook dan Duta Rumah Belajar. Nah, ini kemarin hasil pelatihan praktek Google Workspace for Education, yaitu tentang pengenalan Google Drive, berkolaborasi dengan Google Doc, Google Sheet, dan Slide, kemudian mencoba membuat soal di Google Form. Ya, membuat kelas juga interaktif di classroom, membuat video dari Google Meet dan kalender, mengelola email, dan selanjutnya. Ini hasil sertifikat yang pelatihan dengan saya kemarin. Nah, sedikit untuk aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun belajar, yaitu Rumah Belajar dan lain sebagainya di sini. Nah, sekilas tentang akun pembelajaran, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum lanjut ke yaitu Rumah Belajar. Dari akun pembelajaran dulu. Ada yang perlu disampaikan atau tanyakan? Cara aktivasinya atau bagaimana? Pak Zainal, Untuk aku belum ya. Ini ada chat yang masuk untuk pertanyaan. Oh, ini iya. Dari Ibu Khaifah, ya. Mohon izin akun untuk atau langsung saja ya, monggo Bu Khaifah. Silakan. Oke. Makasih waktunya. Pak Zainal mau tanya, tadi kan disampaikan bahwa akun belajar itu bisa membuat kelas gitu ya. Nah, itu tuh bisa untuk wali murid sama murid. Nah, apakah jenis sama-sama akun belajar untuk masuk ke kelas tersebut? Apakah bisa pakai akun Gmail biasa bisa nggak? Oh iya. Oke, terima kasih ya. Oke, akan saya jawab langsung ya. Untuk penggunaannya dari akun Gmail, kalau kita membuat classroom menggunakan akun Gmail, maka kita tidak bisa mengundang dari luar organisasi. Sedangkan kalau kita membuat classroom menggunakan akun belajar.id, kita bisa mengundang dari akun belajar.id sendiri maupun dari organisasi yang lain, seperti Gmail biasa juga bisa. Nah, itu kelebihannya. Sedikit saya ulangi, kalau kita buat classroom menggunakan akun Gmail, kita tidak bisa mengundang organisasi yang lain. Sedangkan jika kita membuat classroom menggunakan akun belajar.id, maka kita bisa mengundang akun belajar.id maupun akun gmail.com. Itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Sudah Bu Khaifah, sudah bisa dipahami ya.
Nggih, sampun. Terima Oke, kasih. monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan atau unek-unek yang perlu ditanyakan langsung sebelum pindah ke akun atau rumah belajar ya. Pak Zainal. Ya. Halo Pak Zainal. Iya. Ini mungkin saya sendiri yang akan bertanya. Ini kaitannya dengan Google Master Trainer ya? Iya, monggo. Kemungkinan ada sesi lanjutannya atau bagaimana untuk bisa menjadi Google Master Trainer? Apakah ada syarat-syarat tertentu mungkin? Oh iya. Bisa untuk memberi informasi ke Bapak Ibu yang lain juga. Untuk syarat menjadi Google Master Trainer Pak ya. Kayak yang pertama, yaitu dari duta rumah belajar. Yang kedua, kalau kuotanya masih, berarti bisa dari sahabat rumah belajar. Artinya yang seleksi terakhir itu Pak, yang sebelum duta rumah belajar kan ada sahabat rumah belajar. Nah, itu bisa juga mendaftar menjadi Google Master Trainer. Itu dari kalangan guru. Dan untuk dari kalangan Widya Suara, itu jelas sudah dapat prioritas bisa ikut. Itu. Dan untuk guru biasa, kelihatannya belum ada ya Pak. Kecuali saya ini guru biasa, bukan dari duta belajar. Saya bisa masuk karena ada bantuan Chromebook Pak. Jadi sekolah saya itu kemarin ada 6 sekolahan di Jepara, negeri 1, yang swasta ada 5, itu bisa mendapatkan Chromebook. Tahunnya Pak ya tanggal. 15 Chromebook, 1 router, dan 1 proyektor Pak. Nah, kemudian dari pembimbing sana, pelatihan, instrukturnya mengeser. Ini kalau ada yang mau daftar Google Master Trainer, nah saya rekomendasikan gitu. Terus saya daftar. Yang lain kelihatannya itu fiturnya menggunakan fitur chat Pak, Google Chat. Nah, yang lain kan ada yang tidak aktif karena hal baru. Belajar ID itu hal baru kemarin. Bagi guru-guru yang pas dapat Chromebook itu menjadi hal baru. Biasanya menggunakan gmail.com. Nah, info tersebut saya dapat. Kemudian saya ikut daftar, dibantu oleh beliau, dan loloskan. Jadi untuk guru yang bisa ikut yaitu duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, dan guru penerima atau sekolah penerima Chromebook. Itu dulu Pak. Berarti untuk kita ini yang guru-guru biasa belum ada kesempatan ya. Ya itu sering betul ya. Oke. Sementara itu. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin nanti kalau ada informasi langsung dari kementerian atau dari Revo ya, mungkin Pak Zainal bisa memberi informasi lebih lanjut ke Bapak Ibu guru ya, terutama matematika, karena kondisi saat ini memang ya PJJ seperti ini ya, memang mau tidak mau mungkin ya kita harus bisa mengupdate kemudian teknologi yang sedang berkembang ya saat ini. Oke Pak, itu dari saya. Monggo Bapak Ibu yang lain masih ada kesempatan untuk bertanya sebelum ke rumah belajar ya Pak Zainal. Oke. Mungkin Pak bisa dilanjut. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Oke, lanjut ya. Ada sedikit tambahan, Pak. Mohon izin, Pak Zainal. Ini Bu Rosidah ya. Ini beliau juga. Bu Rosidah ya. Beliau juga duta rumah belajar, Pak. Sahabat rumah belajar sekaligus sebagai Google Master Trainer matematika dulu. Monggo Bu Rosidah ya. Bisa. Ya, terima kasih Bu. Tadi, Bu Rosida. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini karena masih di jalan ya Pak. Mohon maaf agak bising. Untuk guru masih ada kesempatan Pak. Itu kesempatannya selain sahabat rumah belajar, itu juga ada guru berbagi. Gitu. Itu tambahannya yang terakhir kemarin. Itu yang angkatan saya. Kalau di angkatan Pak Zainal itu memang cuma sampai
Duta Rumah Belajar, tetapi untuk yang grade 3 itu sampai ada guru berbagi. Syaratnya yaitu sudah pernah berbagi di yang ada gabungannya guru belajar dan guru berbagi itu. Begitu. Nah, iya ada tambahannya itu. Cuma ya dites juga, Pak. Jadi untuk jadi master trainer itu untuk bisa mengikuti kegiatan master trainer tidak semua JRB ataupun SRB terus punya job itu juga tidak, tetapi memang ada pretesnya. Jika memang lolos ya dilanjut, kalau tidak lolos ya tidak. Makanya untuk ketika ada pelatihan seperti ini, Pak Jainal ini sangat membantu. Karena dulu saya itu ikut, mungkin kalau saya tidak ikut mungkin juga saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pretesnya itu. Jadi itu sangat membantu. Jadi alhamdulillah kemarin saya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak, itu bisa mendaftar tetapi dengan berbayar. Berbayarnya itu sekitar 1.200.000. Jika jenengan tidak tergabung dalam Duta Rumah Belajar atau Sahabat Rumah Belajar ataupun guru berbagi atau guru yang 3T ya, guru 3T, maka jenengan bisa mengikutinya dengan membayar sejumlah 1.200.000. Kemarin sepertinya sudah saya share, ada yang tanya di Facebook, itu sudah saya share linknya 1.200.000. Kalau untuk yang gratis ini sepertinya belum ada informasi lagi, gitu. Begitu Pak. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Rosida atas informasinya. Jadi yang bersifat individu itu berarti membayar, gitu. Membayar, tapi kesempatannya itu kadang ini Bu, kadang itu kita tahu itu setelah ditutup itu kadang sehingga mungkin Bu Rosida juga nanti bisa memberi informasi, Pak Zainal memberi informasi yang paling update tentang ini ya, GSE ini. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu, mungkin pertanyaan ini dari Bapak Madi nih sama ya, bagaimana cara mendaftarkan GSE, apa syaratnya yang harus dipenuhi dan disiapkan. Ini tadi sudah dijawab oleh Pak Zainal sekaligus Bu Rosida. Semoga nanti setelah informasi ini atau webinar ini mungkin Bapak Ibu guru sangat ya bisa berminat untuk menjadi GSE atau Google Master Planner. Monggo Pak Zainal bisa dilanjut untuk yang rumah belajar. Oke. Sebelumnya saya sampaikan ya, karena saya bukan rumah belajar, seharusnya ini ranahnya berbeda. Saya mengambil dari teman saya juga ini, minta bantuan teman untuk prakteknya di rumah belajar. Oke, bismillah. Nah, rumah belajar. Lamannya yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Ini halamannya. Apa itu rumah belajar? Portal rumah belajar itu menyediakan bahan belajar fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi ada komunitasnya di sini. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru dari PAUD, SD, SMP, SMA, atau SMA belajar. Nah, ini sudah ada siswa dan guru. Nah, ini kelebihannya, kalau kita menggunakan Gmail biasa, kita daftar dulu buat akun di atas ini. Tapi kalau kita menggunakan belajar.id, otomatis sudah dibuatkan belajar.id. Nah, ini kelebihan dari akun belajar.id. Jadi kita tidak usah mendaftar, secara otomatis kita sudah didaftarkan di sini. Hanya mengisi sedikit saja. Nanti prakteknya nanti. Nah, ini sebagai siswa atau sebagai guru. Setelah kita klik tadi, klik belajar.id, maka ini kita tunjukkan sebagai siswa atau sebagai guru. Kemudian apabila sebagai guru, silakan isi NUPTK-nya. Oke, next. Fitur-fitur yang ada di rumah belajar antara lain
sumber belajar, kelas digital, Labrat Maya, Bank Soal, Data Budaya, BSE, Wahana Jelajah Angkasa, Karya Bahasa dan Sastra. Ini pada tahun 2020, antara bulan Maret sampai Juni, pengunjung terbanyak itu menggunakan Bank Soal. Ini sebagai bahan belajar. Kemudian kelas digital dan sumber belajar. Nah, Bapak Ibu bisa membuka laman belajar kemdikbud.go.id. Itu ada banyak sekali panduannya. Nah, ini kemarin ada fasilitas dari Kemdikbud. Silakan mengikuti pembatik 2021. Sayangnya sudah tertutup ini. Kemarin sudah ditutup. Oke, kita langsung praktek untuk login belajar.id ya. Oke, coba kita praktek dulu yuk. Tadi sudah sekilas saya praktekkan tadi. Belajar. Bentar. Nah. Kita mencoba sebentar untuk belajar login ke portal belajar.id. Belajar.go.id. Kemudian silakan bagi yang belum bisa login di sini. Nah, ini Bapak Ibu, jika menggunakan Gmail biasa, bisa di atas ini, gmail.com, atau bisa menggunakan akun yang sudah dipunyai, yang dari belajar.id. Atau bagi rumah belajar, bisa di sini. Ini duta rumah belajar, sakit rumah belajar, dibuatkan akun sendiri. Nah, kita coba yuk belajar.id saya. Nah, otomatis di sini muncul nama saya. Nanti, nah, saya gunakan yang ini, akun belajar.id. Kemudian silakan dipilih, kalau kita sebagai guru, berarti kita pilih sebagai guru. Kemudian isikan NU.PK. Nah, sekarang saya sudah berhasil login Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas dari belajar.id untuk belajar.id. Mungkin Bapak Ibu mau sekalian praktek, juga silakan. Ini hanya untuk login saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Di sini ada banyak sekali fitur-fiturnya. Silakan Bapak Ibu buka sendiri, kemudian dipelajari. Kita menurut saya yaitu tentang pemanfaatan sumber belajar dengan metode blended learning ini yang barusan. Nah, apa itu sumber belajar? Tadi saya sudah login di sumber belajar. Dan fiturnya yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum yang tertentu. Ini adalah fasilitas dari pembatik Bapak Ibu di level 4 kemarin. Ini dari teman saya yang sahabat teman belajar, temannya Bu Rosidah, yaitu Pak Alistiati ini. Kemarin saya minta, terus dikasih materinya. Oke. Maaf Pak Zainal, ya. Bisa diulangi Pak tadi masuknya dari awal. Dari awal ya? Oke. Monggo Pak. Ya, saya ulangi dulu yang keluar dulu. Saya keluar dulu. Bapak Ibu semuanya mungkin yang sudah persiapan laptop bisa mencoba untuk masuk ke rumah belajar. Ya. Silakan Bapak Ibu masukkan laman belajar.kemdikbud.go.id. Oke ya. Oke, saya tunggu sebentar ya, monggo. Lamannya itu belajar.kemdikbud.go.id.
sudah. Silakan klik login sebelah kanan. Kalau mau cari tutorialnya di sini sudah ada ini. Yang di Beranda. Beranda sudah ada tutorial dan lain ini. Oke, kita praktek loginnya ya. Login. Nah, Bapak Ibu bisa login. Oh, ini saya sudah login otomatis karena tadi menggunakan langsung. Oke, saya buka yang lain dulu coba. Oke, saya coba di sini aja belajar. Saya ulangi tadi yang otomatis karena. Oke, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Tadi yang di from saya otomatis, maka saya rubah lagi yang di satunya. Belajar.kemdikbud.go.id. Silakan Bapak Ibu klik login sebelah kanan atas. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan akun Gmail biasa. Bisa juga menggunakan atau memanfaatkan Belajar ID yang Bapak Ibu punyai. Nah, tinggal geser ke bawah. Ini ada masuk dengan akun Belajar ID. Mulai Bapak Ibu ya. Silakan klik masuk dengan akun Belajar ID. Oke. Silakan dipilih akun belajarnya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan saya aslinya. Zainal Arif 31 @ Nah, kemudian silakan login. Password yang tertera tadi yang sudah disimpan. Sampai sini bisa Bapak Ibu ya untuk loginnya. Sebelum saya masuk ini. Ada yang mau ditanyakan ini? Maaf Pak, yang share screen jenengan kadosnya kok. Oh, nggak kelihatan ya? Oke, Iya, berarti Pak, yang tidak kelihatan. Oke. Diulangi Pak Zainal. Oke. Ini masih sama screenshotnya, screennya masih sama screen. Oh, tak kira tidak jalan Pak. Share screen-nya belum yang langkah-langkahnya itu tadi. Oke. Tadi saya bukanya di. Ini. Iya. Iya. Ini ya. Saya ulangi ini. Iya. Belajar.kemdikbud.go.id. Silakan diklik. Kalau sudah, kemudian klik login Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, klik login. Berhubung saya sudah menggunakan ini tadi, nanti kalau saya klik ini akan otomatis. Maka saya buat bentuknya aja biar screen-nya kelihatan di sini. Bentar. Oke, saya ulangi di sini ya. Nah, login di sini. Oke, ini sedikit. Silakan klik login. Sudah. Kalau sudah, akan diarahkan seperti ini Bapak Ibu. Masuk dengan akun yang sudah terdaftar atau buat baru jika ini menggunakan akun gmail.com. Jika Bapak Ibu memanfaatkan akun Belajar ID-nya, silakan geser ke bawah. Nah, klik Belajar.id. Sampai sini oke ya? Iya Pak. Oke, silakan diklik Belajar.id. Nah, nanti ada seperti tampilannya. Kemudian, jangan lupa Bapak atau Ibu klik sebagai guru. Nah, biar kita sudah otomatis nanti. Klik sebagai guru. Ya. Nah, salah ya. Kalau siswa berarti sebagai siswa, kalau kita sebagai guru berarti kliknya sebagai guru. Klik. Kemudian, nanti nama depan dan belakang di sini akan otomatis ada. Nah, kita tinggal mengisi NUPTK yang ada. Yang di NUPTK-nya. Ya. Ya. Kalau sudah, klik saya bukan robot.
kemudian klik daftar. Udah Bapak Ibu? Ya. Ya, kalau sudah diklik daftar, nanti akan masuk ke berandanya, beranda dari sumber belajar.kemdikbud.go.id. Ini saya login kembali karena tadi saya sudah keluar. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan masuk langsung ke sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini ada fasilitas yang diberikan dari Kemdikbud. Ada dari Bapak Ibu Utama Belajar, ada yang di guru berbagi, sini sudah tersimpan semua. Silakan dipilih, disesuaikan dengan materinya. Kita juga bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Nah, bisa menggunakan HP. Karena sudah diatur sedemikian hingga bisa menggunakan HP maupun laptop. Nah, jika Bapak Ibu ingin menyumbangkan kreativitasnya, silakan klik konten saya, ditambahkan konten, ini tambah konten, dan lain sebagainya ini. Tambah konten berarti Ibu ingin menambahkan konten, membuat baru. Konten saya berarti kita sudah pernah menyimpan di belajar.id. Terbaru, misalkan kita coba aja terbaru. Ini fasilitas-fasilitasnya. Mau cari yang mana silakan. Ini ada bank soal. Ini yang tahun 2020 kemarin yang viral, yang banyak pengunjungnya, bank soal. Mau layanan maya boleh. Dan lain sebagainya ini. Modul digital juga ada. Silakan diklik titik 9 ini. Nah, ini ya fasilitasnya ya. Saya ulangi lagi. Fasilitasnya ada sumber belajarnya ini, kelas maya, bank soal, ada laboratorium maya. Kita juga bisa memilih sebagaimana kita, apakah bagi SMP, SD, SMA, SMK, juga ada. Untuk pemanfaatannya, ya? Ya, boleh menyela? Ya, mau Bu. Oh, okay. Saya di sekolah saya itu saya menggunakan banyak ya. Saya sebagian besar itu menggunakan Google Form. Apakah videonya itu bisa saya ambil, saya masukkan ke Google Form itu? Sakit Bu, bisa ya bisa. Oh gitu ya. Yeah. Oh, terus kemudian seperti modulnya itu juga nanti bisa kita print out begitu ya? Iya bisa. Oke, itu. Oke, terima kasih. Oke. Untuk Google Form itu kita bisa masukkan YouTube, bisa masukkan tag biasa juga bisa, bilang bisa, maupun Orean, itu ya. Oke. Ya, ada yang lain, Bon? Oke, next. Monggo, Bapak Ibu. Ya, halo. Mohon izin tanya. Ya, dari siapa nih? Bu Iva. Oh, Bu Iva, monggo Bu. Pak Zen, kalau mau ikut serta ngisi konten di rumah belajar tersebut, itu melalui link guru berbagi atau di rumah belajar? Bisa Bu, bisa melalui guru berbagi bisa, maupun lewat link tadi. Ini ya, klik, silakan tambahkan konten itu. Klik tambahkan konten. Berarti tetap di situ ya posisinya ya? Bisa, nggih. Mau mengirim apa? Boleh di sini.
Biasanya kan ke guru berbagi dulu Iya, biasanya. betul. Belum ke rumah belajar. Oke. Terima kasih. Nah, ini bisa, nggih. Untuk mau menambahkan konten, silakan Bapak Ibu isi judul kontennya apa, kategorinya apa di sini. Kemudian pada lampirannya yang bawah silakan diisi. Keterangannya apa? Nah, ini ada tambahannya. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan RPP atau yang lain bisa diunggah halnya di sini. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, apabila ya monggo nggih. Seandainya tadi sudah menyimpan di sini, maka konten Ibu bisa tampil di atas ini, konten saya. Monggo. Ada yang lain silakan. Kemudian nyambung lagi Pak, untuk konten yang sudah kita tambahkan itu berarti nanti dilihat banyak orang atau hanya kita sendiri yang melihat? Iya, karena kita berbagi Bu. Ini kan komunitas ya. Berarti semuanya bisa melihat Bu. Semuanya bisa melihat. Iya. Nah, ini untuk semua kalangan guru maupun siswa. Tujuannya kita kan cuma berbagi ya. Tujuan kita berbagi. Apabila sudah membuat RPP, kita tambahkan di konten kita ini, atau YouTube kita tambahkan di sini, buatan kita. Nah, ini semua yang mengakses bisa. Nah. Oke. Ya, Pak. Lanjut ya. Nah, belum selesai nanti ya. Puasa-puasa nih waktunya dipotong ya. Oke, monggo Pak, lanjut Pak. Oke, next. Nah, untuk level 4 kemarin itu pembelajarannya atau modul belajarnya level 4 berbagi, yaitu modul pembelajaran yang dipakai kemarin itu ada yang blended learning. Ini bisa menggunakan daring maupun tatap muka. Pemanfaatannya yaitu pada sumber rumah belajar tadi. Nah, kita bisa menggunakan sumber rumah belajar. Ini untuk metode pembelajaran blended learning. Metode dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus, ECC maupun tatap muka. Tahapan blended learning pertama pembukaan bisa melalui Zoom maupun Meet bisa, maupun belajar mandiri memanfaatkan sumber belajar. Artinya siswa diminta untuk melihat dan memahami video pembelajaran yang linknya sudah kita carikan. Kita sudah membuat link, materinya tentang apa, disampaikan pada siswa. Silakan dibuat belajar mandiri. Kemudian apa learning. Dengan memanfaatkan sumber belajar dari rumah belajar. Nah, seperti ini contoh. Nah, pembukaannya dilakukan secara tatap muka melalui virtual atau Zoom atau Meet. Nah, ini untuk pembukaan para pembelajaran. Yang kedua, siswa diberikan link untuk mempelajari. Nah, ini sudah dengan memanfaatkan sumber belajar, siswa diminta untuk melihat. Ini ada siswa menyaksikan sendiri. Dan link yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru. Kemudian sebagai evaluasinya atau penguatannya, mungkin ada yang ditanyakan bisa lanjut lagi. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Itu bisa menggunakan Google Form. Google Form ini bisa pilihan ganda maupun oraian. Hanya saja kelemahannya, oraian itu kita harus sama, isian dengan jawabannya sama persis. Artinya huruf kecil itu semua, bisa semua, dan sebagainya.
Itu kelemahan dari uraian. Atau kita bisa mengoreksi sendiri untuk uraian, untuk bisa. Nah, itu hanya sebagai evaluasi materi. Oke, sekian Bapak Ibu untuk pembelajaran blended learning. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana Bapak Ibu? Monggo. Ini hanya pembelajaran dengan memanfaatkan belajar.id ya, sumber belajar rumah belajarnya. Silakan Bapak Ibu ulas sendiri. Halo, ya di Pak sini. Zainal. Ya. Monggo Pak. Ada kelanjutannya atau bagaimana? Materi ini, materi materinya rumah belajar. Rumah belajar sampai sini Pak. Monggo nggih. Oh, sampai sini. Kemudian yang tadi akun pembelajaran. Akun pembelajaran itu sudah cukup tadi. Yeah. Kecuali kalau ada yang mau praktek, monggo. Nggih. Nah, untuk yang praktek ini kan cuma anu Pak ya, webinar. Jadi hanya share materi. Nggih. Sedangkan pas kemarin pelatihan, kalau pelatihan itu ada sertifikatnya. Nah, ini dari Revo memberikan sertifikat. Ini sebagai contohnya pelatihan. Oke, Bapak Ibu semuanya peserta webinar semester 3. Ini untuk pengenalan akun pembelajaran dan rumah belajar dari Bapak Zainal Arif. Sampai di sini ya Pak, berarti cukup ya untuk pengenalannya ya. Iya, monggo ya. Ini masih ada waktu mungkin dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan atau unek-unek yang pengen disampaikan, dipersilahkan. Oke Pak Zainal, saya lagi Pak. Monggo Bu Eni. Oh iya, tadi sedikit disinggung masalah blended learning ya. Oke. Berarti blended learning itu tidak harus kita ketemu, yang blended itu kan berarti kan penggabungan antara luring dan daring. Berarti kita tidak perlu tatap muka secara fisik ya Pak ya, yang tatap mukanya itu berarti bisa tatap muka, berarti blended itu kita tidak usah tatap muka juga bisa ya Pak ya? Bisa, ya. Itu kolaborasi, monggo. Oh begitu. Karena selama ini saya pribadi itu kan punya pemikiran bahwa blended atau hybrid learning itu memang kita tatap muka secara fisik dan kita menggunakan internet begitu. Berarti bukan begitu ya Pak ya? Bisa lewat Zoom tadi ya. Yang tatap mukanya bisa Zoom ya. Oh ya, bisa Google Meet ya. Oke. Oke, berarti terima kasih. Terima kasih Ibu Eni. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo. Sambil menunggu Pak Agus. Oh, ngoten. Nggih, monggo Pak Sinan. Sambil menunggu yang lain, ini hanya mau tanya sedikit tapi ini tidak termasuk dalam progres ya Pak ya. Ini kan kita khusus peserta nanti. Kita melihat ada beberapa istilah mungkin yang bagi teman-teman ada yang belum tahu. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Zainal. Misalnya ini tadi ada kata-kata pembatik misalnya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan pembatik itu apa, kok ada level-levelan itu seperti apa. Kemudian kalau tadi disebutkan ada syarat duta rumah belajar, itu bagaimana caranya seorang guru bisa menjadi duta rumah belajar. Nah, mungkin itu tadi belum disampaikan ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin ini bisa dijawab dulu oleh Pak Zainal. Terima kasih Pak. Atau Bu Rosida juga bisa menambahkan mungkin. Ada Bu Rosida? Bu Rosida masih ada ya? Halo. Sopoy. Wah, kelihatannya sudah keluar ya, Rosida ya? Sudah keluar Pak.
Tadi saya undang, sengaja saya undang tadi. Tadi sengaja saya undang beliau. Soalnya beliau itu sahabat rumah belajar. Bareng-bareng dengan Pak Opi. Pak Opi, kemudian ada sekitar 10 guru di Jepara yang masuk ke level 4 kemarin. Dia cerita kepada saya, alhamdulillah Jepara ada 10 perwakilan. Ternyata hasil seleksi selanjutnya yang lolos adalah Pak Opi. Beliau jadi sahabat rumah belajar. Dan saya sendiri juga belum pernah ini, Pak. Belum pernah mencoba pembatiknya. Makanya saya minta materi dari teman saya, Pak Alistiadi dari Pati, SMK Tunas Harapan Pati. Ini untuk pembatik kayaknya ada pendaftaran baru, Pak. Bisa masuk. Itu yang level berikutnya mungkin Bu ya. Level 1 sudah lewat. Apa ada lagi? Oh, masih ada yang masih ada. Kelas berapa ya? Gelombang 27 atau berapa itu kayaknya masih buka. Masih ada sepertinya. Kemarin saya daftar gelombang 25 masuknya. Oh, gelombang 25 sudah habis, 40 sudah habis, Bu. Oh, saya lebih 40. Ikutnya malah Jakarta. Kemarin terakhir saya lihat itu 40 sudah habis. Level 40 yang gelombang 40 juga sudah habis. Berarti baru saja bukanya ya? Kelihatannya cepat habisnya. Cepat habis Indonesia. Ya, betul. Iya, Indonesia. Betul. Ya. Mungkin ada yang sudah mencoba dari pembatik, Bapak Ibu. Sudah sampai ke level berapa mungkin bisa berbagi monggo. Karena saya terus terang aja belum begitu paham tentang batik. Saya baru 1, Pak. Tapi tahun kemarin. Loh, saya tahun lalu Pak ikut sampai level 3. Nah ini bukan berbagi Pak. Bukan berbagi Bu. Bu bisa membagi pengalaman sudah hampir selesai. Satu sesi lagi. Kalau level 1 tuh kayaknya tahap literasi ya. Iya Pak Agus. Ya, betul. Itu kita hanya mengerjakan soal tertulis gitu kayaknya. Kemudian yang level 2 itu kreasi kalau nggak salah. Kita sudah mulai diminta membuat video di produk akhirnya. Terus yang level 3 pun sama, juga membuat video ya sejenis vlog seperti itu. Nah, kemudian nanti yang lolos di level 3 masuk ke level 4. Nah, level 4 itu baru ada yang dikukuhkan menjadi duta belajar. Ngaten nggih kayaknya. Kalau untuk kuotanya memang di setiap angkatan itu ada batasannya dan peminatnya sepertinya banyak sekali. Kalau enggak langsung segera daftar mesti sudah habis gitu. Dulu saja ada sekitar 30-an. Saya waktu itu masih ada kuota 3. Kemudian cepet-cepetan memang. Nah, enggak gitu langsung kehabisan. Sekitar berapa ya? Cuman saya enggak tahu nek seperti saya ini misalnya ya, sepertinya kan berlaku untuk 1 tahun. Kemarin saya coba ikut untuk tahun ini, itu tidak bisa karena Anda sudah ada di level 3 gitu. Nah, apakah nanti untuk pengennya kan nyoba apakah saya bisa masuk level 4 apa enggak. Nah, saya enggak tahu itu. Tahu enggak? Oh, kelihatannya Bu. Mungkin tahu, Pak. Ya, kelihatannya itu yang level 3 itu mengulang lagi ke level 2, Bu. Coba dari teman saya. Berarti misal saya daftar lagi ke level 2? Level 2, ya bisa. Oh, ngoten. Ya, info dari teman saya itu. Kan eman-eman ngoten lho wong. Iya, benar. Jaring dan bisa diikuti. Karena perbedaan materi Bu katanya. Katanya perbedaan materi, maka yang levelnya 3 atau level 4 tadi itu bisa mengulang lagi ke level 2. Info dari teman saya gitu. Iya, Pak. Terima kasih Bu Is atas sharing informasinya. Ini Bapak Ibu semuanya di chat sudah ada informasi terkait dengan pendaftaran pembatik 2021 ya, tahun 2021 ya, level 1 telah dibuka. Sudah habis malah.
Ini mungkin kuotanya sudah habis sampai gelombang berapa kemarin yang terakhir itu? 40 sudah habis. Sudah habis semua. Tapi yang sudah tahun kemarin sesi atau apa batik level 1 bisa langsung ke level 2 ya. Infonya seperti itu. Jadi memang karena levelnya nasional, jadi siapa dia dapatkan seperti itu ya Pak, cepetan memang. Jadi kita mungkin harus sering-sering nengok di website itu nggih, pembatik itu. Simpatik ya itu. Jadi memang zamannya sudah seperti ini nggih. Kalau kita tidak sering-sering akses informasi, ya otomatis nanti ya ketinggalan kan, ya betul. Itu. Atau bisa juga gini Pak, kita mengikuti update dari teman-teman kita yang menjadi duta rumah belajar itu biasanya sering-sering di Facebooknya begitu. Betul Bu. Termasuk ya kelihatannya ada ya grup Telegram. Kelihatannya di grup Telegram untuk pembatik se-Jawa Tengah. Kelihatannya ada Pak Upi kemarin share. Itu beberapa informasi Bapak Ibu. Kita kembali ke materi ini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Ini informasi sangat penting, sekaligus mungkin bisa kita tambah informasi untuk apa namanya? Untuk mengembangkan mengembangkan kemampuan kita terkait dengan TIK media TIK, media dan TIK ini teknologi informasi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada informasi lain atau pertanyaan atau yang lainnya dipersilakan. Saya Pak mau tanya. Monggo Bu Is. Ini Kak Zainal. Ini tidak ada terus ya Bu Is. Oh enggak, ini cuma sharing. Sudah cukup gini. Nama Pak, saya kan sudah ada akun GSE. Kemudian saya kadang memanfaatkannya ke siswa itu untuk Google Meet. Karena kalau Google Meet kan bisa merekam ya, kemudian langsung masuk ke drive kita. Nah, siswa di situ masuknya kan tidak memakai akun belajar.id. Padahal semua siswa punya ya Pak? Punya Bu. Mas justru sebelum tanggal 30 Juni itu harus diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, itu cara mengaktifkannya bagaimana ya Pak? Kan sepertinya eman-eman. Padahal dulu gini, sebelum bulan-bulan ini kan ada Jepara Pintar. Betul, itu dari sekolah sudah ribut daftar ke anak terus membuatkan akun untuk Jepara Pintar. 365 ya harusnya Bu. Itu belum terpakai, sudah ada lagi akun belajar. Nah, yang akun belajar sepertinya belum diapa-apakan. Nah, itu untuk ada nggak kira-kira biar cepat untuk mengaktifkan akun anak tadi? Bentar ya. Nah, tadi sudah saya share Bu ya. Silakan Ibu menghubungi operatornya Bu. Menghubungi operator. Itu setiap siswa harus mengaktifasi sendiri seperti kalau kita mengaktifasi akun kita atau bisa otomatis apa enggak Pak ya? Itu harus diaktifkan Bu. Boleh siswa langsung maupun diaktifkan oleh operator monggo. Yang penting sudah pernah diaktifkan maka tidak akan dinonaktifkan lagi. Minimal 1 kali masuk Bu ya. Terus passwordnya kita ganti, jadi gitu. Passwordnya kita ganti, dia otomatis sebagai aktif, dianggap aktif. Kita tinggal konfirmasi ke siswanya. Terus ini fasilitas yang sama pula untuk siswa, sama dengan sama kita. Hanya saja pada classroom-nya yang berbeda. Siswa tidak bisa menggabung atau membuat classroom sendiri. Hanya bisa bergabung. Nah, kelemahan siswa saya Pak itu mungkin dia banyak akun atau apa, mereka itu kadang lupa akun sama passwordnya. Jadi seperti ujian sekolah gitu kan, pakai Google Form gitu. Kadang-kadang dia tidak bisa mengakses Google Form-nya sendiri karena lupa. Tiba-tiba keluar dari akunnya terus tidak tahu pakai password apa ini gitu. Nah, ini untuk belajar.id itu sama seperti di suite sekolah Bu. Artinya operator bisa mereset ulang passwordnya. Kalau bisa sih gini, untuk akun ini dibuat password yang sama semua misalkan.
itu malah lebih enak. Oh, contoh passwordnya SMP 2 Kalinyamatan misalkan, buat sama semua. Nah, supaya siswa bisa tanya temennya, passwordnya apa toh? Oh iya ya Pak ya, lebih memudahkan. Lebih memudahkan, biar nggak usah di sekolah jenengan sudah diaktifkan semua Pak? Sebagian Bu. Oh sebagian. Karena masa pandemi seperti ini memang benar ya. Nggih Pak, betul. Repot nih ya. Terima kasih ya Pak. Ya monggo. Nah untuk operator ya, bisa disampaikan ke operatornya untuk diaktifkan. Caranya tadi sudah pd.data.kemdikbud.go.id, kemudian login menggunakan akun SDM operator. Yang tahu kan cuma operatornya, kecuali guru dikasih akses. Nah, kecuali itu. Nah, cuma berbahaya juga, karena itu lingkupnya sudah sekolah. Nah, kalau sudah login operatornya, kemudian bisa download atau unduh akun dari peserta didik atau PTK atau admin. Itu ada 3 pilihan. Peserta didik sendiri, menu sendiri, PTK juga menu sendiri, dan admin juga menu sendiri. Okay. Ya, lengkap dengan passwordnya. Makasih Pak Zainal atas informasinya. Bu Is sudah selesai pertanyaannya atau informasinya? Sampun Pak, Pak Agus. Bu Eni. Puasa ini kurang waktu nih. Saya lihat ini. Ya sudah Pak. Terima kasih ya. Saya yakin Bapak Ibu itu sebenarnya menyimak ya. Mungkin di off-kan untuk videonya atau bagaimana gitu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Monggo. Halo Bapak Ibu, cek. Semuanya fokus ini mungkin ini. Karena kondisi puasa plus pandemi. Puasa plus pandemi. Iya, ini di-mute semua, Pak. Unmute semuanya. Ini ada informasi di chat. Ini ternyata kuota sudah habis hingga gelombang 40. Jadi di tahun ini kayaknya meningkat tajam ya untuk yang pembatik itu. Mungkin karena ya kondisi seperti ini. Terus kalau mau ikut ya mungkin tahun berikutnya 2022. Insya Allah sebentar 2022. Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Bu Eni ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah, nanti kapan-kapan kalau misalnya ada pertanyaan saya japri saja. Tidak apa-apa Bapak Ibu semuanya, kalau mungkin masih menyimpan pertanyaan, nanti kalau tidak mau di sini bisa langsung ke Bapak Zainal ya. Boleh ya Pak ya, Pak Zainal ya. Oh, monggo. Bisa mendapat informasi. Gimana Pak Zainal, ada yang perlu disampaikan lagi untuk materi ini? Saya kira cukup sekian Pak. Kalau ada yang tanya ya monggo aja. Sambil untuk materi ini, ya untuk materi ini saya di chat ya. Di ini saja Pak, nanti Pak di grup apa MGMP ya, supaya nanti bisa tersimpan. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya memberi kesempatan Pak Zainal untuk bisa memberi kuis atau pertanyaan atau apalah kepada peserta. Mungkin nanti yang beruntung bisa memperoleh door prize Ramadan ya, Lailatul Qadar. Ini sudah hari ke-23 ya. 1 minggu lagi insya Allah Lebaran. Semoga semangat Ramadan tidak hilang ya. Monggo Pak Zainal, saya beri kesempatan. Satu atau 2 pertanyaan untuk peserta ya. Karena dopresnya ini iman-iman kalau tidak diambil.
Monggo Pak Zainal. Sudah ya, satu triliun ya. Yeah. Jadi saya tuh, cuma tadi tidak saya singgung sedikit, tidak saya singgung kemarin tadi. Nah, ini dari aplikasi Google yang bisa berfungsi sebagai website. Nah itu apa ya? Bisa digunakan sebagai website. Bisa diulangi Pak, biar jelas untuk teman-teman. Aplikasi Google yang bisa dimanfaatkan sebagai website, sebagai website sekolah misalkan. Kan ada Google Dokumen, misalkan Google Slide, Classroom, dan lain sebagainya. Nah itu yang berfungsi sebagai website. Nah, bisa digunakan sebagai website misalkan Pak. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu itu pertanyaan, silakan yang cepat bisa raise hand atau bisa di chat. Sudah ada yang raise hand Pak. Bu Hoifah, ya. Pak. Bu Hoifah lagi. Ya, enggak apa-apa. Berarti nanti ada pertanyaan lagi ya untuk Pak Zainal. Monggo Bu Hoifah. Google Sheet Pak. Dalam? Google Sheet. Google Sheet Pak. Jawabannya benar ya, Google Sheet. Nah, oke, selamat Bu Hoifah. Mudah ini. Selain tadi sudah banyak bertanya, ini sudah betul menjawab. Satu pertanyaan lagi Pak Zainal. Apa lagi ya? Monggo Pak Zainal. Yang sudah menjawab nanti sabar menunggu sesi berikutnya atau webinar berikutnya. Ini pertanyaan mungkin buat Ibu atau Bapak yang lain supaya ada respon. Oke. Masih menggunakan aplikasi Google yang bisa digunakan untuk atau bisa mengetik dengan menggunakan suara. Aplikasi apakah itu? Apakah itulah. Daripada gak ada pertanyaan. Aplikasi Google yang bisa digunakan untuk mengetik dengan menggunakan suara. Google Docs, Pak. Google Docs. Halo, ya? Google Docs. Google? Google Assistant. Dari 9 tadi. Saya ulang ya, bentar ya. Google Assistant. Bentar. Dari fasilitas aplikasi Google yang bisa digunakan untuk mengetik dengan menggunakan suara. Google Docs, Pak. Google Docs, Pak. Google? Docs. Iya. Jawabnya Google. Siapa tadi ya? Google Docs, Pak. Google Docs. Oke, yang tadi. Yang pertama tadi siapa ya? Siapa yang tadi ya? Jawabannya itu Google Dokumen. Google Docs. Saya. Dokumen. Google Docs tadi, Google Docs. Google Dokumen versi. Google Docs Pak Eko tadi. Saya. Yes. Sini tadi yang pertama. Jawabannya di Google Dokumen, monggo. Kalau chat hanya sebatas suara saja. Ya, kalau dokumen bisa mengetik dengan suara. Dapat keyboard, Pak. Bukan keyboard, tapi keyboard. Oke, jadi Pak Agus, Pak Agus. Pak Agus lebih kencang ya.
Monggo Pak Agus, Pak Agus. Nggih. Tadi yang jawab sinten, Pak? Wah, ya jelas tadi ya. Yang pertama. Yang pertama tadi kayaknya ibu-ibu deh, Pak. Tapi siapa ya? Halo. Bu sinten mau nggih? Maharani Anissa. Maharani Anissa, dari mana ini? Dari SMPN 1 Petangan. SMPN 1 Cangaan. Oke. Oke. Mana coba? Nah ini tadi nggih. Wah, ya, ini. Nggih. Bener nggih? Nggih. Ngeten nggih Pak Zainal dari Bu Maharani Anissa nggih. Nggih, selamat Bu ya. Nggih, selamat. Anissa. Oke. Sudah cukup Pak Zainal atau satu lagi untuk pertanyaan? Pak Zainal? Cukup lagi Pak. Monggo disampaikan. Nggih. Sampeyan yang buat soal monggo. Nggih. Oke. Dari Pak Sinan mungkin. Pak Sinan, halo. Oke. Belum ada respon mungkin. Oke, satu saja nggih Pak Zainal. Saya beri kesempatan satu ini yang terakhir untuk pertanyaan. Mungkin dari rumah belajar tadi belum disinggung nggih Pak. Pertanyaan dari rumah belajar ngoten. Supaya ada tadi pertanyaannya. Monggo Pak Zainal. Saya lagi ya. Nggih, tidak apa-apa. Karena ini memang dari narasumber nggih. Yang khusus rumah belajar, Pak. Tadi kan sudah apa tadi akun belajar nggih. Ini yang khusus rumah belajar. Sehingga nanti ada semuanya. Denis, ayo. Kamu punya ini ya? Sisi lagi, alingan. Monggo Pak Zainal. Wah, kalau saya buat soal itu mudah-mudah Pak. Tidak apa-apa. Aduh. Oke ya tadi ya. Oke, karena permintaannya dari moderatornya oke saya cari ya. Coba oke, tak ulang lagi. Apa kepanjangan dari pembatik dan berapa level tertingginya? Motor wes monggo. Nah. Rasen nggih Bapak Ibu atau sebutkan nama. Pertanyaannya tadi kepanjangan dari pembatik dan level tertinggi. Banyaknya levelnya nggih. Nggih, silakan Bapak Ibu. Pak Eko. Halo. Ya, Pak Eko. Pak Eko. Ya, mau jawab. Boleh ya? Pak Eko enggak boleh, Pak. Yang peserta, Pak. Khusus peserta, Pak. Ini mudah ini. Pak. Nggih. Pak David. Ya Pak David itu Pak sudah angkat tangan Pak. Nggih, monggo Pak David. Membatik itu pembelajaran berbasis TIK, Pak. Sampai level 4. Nggih. Diulangi, Pak. Membatik itu pembelajaran berbasis TIK. Level tertingginya sampai level 4. Oke, gimana selamat, Pak Zainal? Ya selamat betul Pak. Sudah betul ya. Mudah-mudah ya. Selamat Pak Eko. Pak David. Pak David. Selamat David. Selamat dapat THR Pak David. Terima kasih Pak. Terima kasih. THR. Ditunggu ya Pak David. Oh nggih Pak, nggih siap. Terima kasih. Oke Bapak Ibu semuanya yang
berbahagia yang masih setia untuk mengikuti simetri 3 ini. Karena materi sudah selesai, kemudian kuis pertanyaan dari narasumber sudah selesai. Mungkin untuk sesi terakhir ini saya ingin berbagi kepada terutama Pak Zainal ya, mungkin memberikan closing statement atau memberi penutup ya untuk materi pada simetri 3 kali ini. Monggo Pak, terkait dengan akun pembelajaran dan rumah belajar. Monggo Pak Zainal, closing statement-nya. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, terutama dari ketua atau koordinatornya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya agak ragu-ragu kemarin kan ditanya Pak Kesinan. Siapa ngisi ya? Wah, saya nggak pernah ngisi Pak. Alah, bismillah. Oke, mungkin ada tutur kata saya yang salah atau kurang tepat tadinya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ingin menyampaikan dari amanat Kemdikbud kemarin pada kegiatan Herdiknas, yaitu Merdeka Belajar. Ya. Serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Semoga Bapak Ibu Guru kita bersama-sama untuk menjaga atau mewujudkan dari keinginan di Kemdikbud tersebut. Belajar. Dan saya mohon maaf apabila ada salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, ini sesi terakhir. Sebelum sesi terakhir kita persiapan untuk foto bersama ya. Monggo Bapak Ibu untuk menyiapkan videonya untuk di-on-kan. Karena ada sesi foto bersama. Ini ada tamu undangan saya, Bu Kamila Harahap. Niki gimana Pak? Ada tamu ini. Okay. Ini Bu Kamila Harahap, mungkin bisa memberikan masukan Bu. Sudah masuk Pak? Ada di dalam. Oh, Bu Sinten? Dari Sumatera Utara. Monggo Bu. Oke, monggo Bu. Kamila Harahap. Ayo Bu. Menyumbangkan sedikit manfaatkannya. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Videonya mau di. Mohon maaf, saya lagi. Mohon maaf, saya nggak bisa aktifin video. Mohon maaf ya. Saya berkesan sekali dengan MGMP ini, begitu aktif ya untuk kegiatan peningkatan TIK-nya. Terus ke depannya sama Pak Zainal semakin sering-sering berbaginya di daerahnya. Saya rasa itu aja. Saya salut nih dengan MGMP-nya yang aktif ya meskipun pandemi. Sekian dari saya. Salam kenal. Beliau ini guru matematika juga Pak. Guru matematika dari Sumatera Utara. Kemudian dapat intinya ditunjuk dari Kemdikbud juga untuk sosialisasi ke teman-teman gitu. Terima kasih Bu Kamila Harahap atas informasinya, sekaligus perkenalannya. Ini sudah cukup Pak Zainal? Pak, monggo Pak. Sebelum sesi foto bersama, monggo disiapkan terlebih dahulu. Bu Sulistiawati, videonya bisa diaktifkan. Untuk operatornya sudah siap untuk mengambil foto Putri Puji Lestari sudah siap. Bu Susanti.
Oke, Bapak Ibu semuanya, sesi bersama kita cukupkan. Sebagai informasi Bapak Ibu, mungkin nanti dari semester 3 ini ada informasi lagi terkait dengan tindak lanjut ini. Tapi kami nanti akan diskusi terlebih dahulu dengan pengurus MGMP apakah perlu tindak lanjut terkait dengan pelatihan ini atau tidak. Ngoten nggih Pak Zainal. Sehingga nanti harapannya kita selain dapat menggunakan akun pembelajaran juga dapat mengakses beberapa fitur yang sudah disediakan oleh Kemdikbud. Begitu nggih Pak Zainal. Nggih. Nanti mohon bisa ditunggu informasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesi simetri atau materi utama sudah selesai. Simetri 3 kali ini. Sebelum saya tutup, saya selaku moderator atau pemandu materi pada simetri 3 ini, saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata atau salah yang lainnya. Terima kasih kepada semua guru matematika SMP Kabupaten Jepara. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Kita ikuti semua informasi-informasi yang sudah diberikan baik dari Kemdikbud secara langsung maupun berbagai kegiatan yang ada. Sebagai penutup pada sesi kali ini, marilah kita berdoa. Semoga acara ini atau simetri ini memberi manfaat untuk kita semuanya. Mari saya hantarkan berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih kami ucapkan mewakili pengurus dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang.